My Greget Husband. Penulis, Dio Zheng. Selamat mendengar. Bab 43 Kecewa. Mohon maaf, aku sama sekali tidak memiliki niat untuk menerima murid. Apa? Dia menolakku. Eugene yang berada di sampingnya sampai terkejut, orang ini ternyata menolak permintaan nona keluarganya. Apalagi ditolak dengan langsung. Charmila Su menggigit bibirnya, merasa tidak puas karena ditolak kemudian bertanya, kenapa tidak menerimaku sebagai muridmu? Yogi Chen menghela napas dan berkata, kamu itu satu umur denganku, jika aku menerimamu sebagai murid, bukankah akan menjadi sedikit aneh? Charmila Su terkejut, dia tidak mengira karena itu alasannya, tapi di dunia barang antik, yang mempunyai wawasan lebih luas adalah senior, dia berkata begitu karena tidak ingin menerimanya sebagai murid. Memikirkan hal itu, hati Charmila Su sangat kecewa. Eugene yang berada di samping melihat nonanya bersedih, langsung berjalan ke samping nonanya dan membisikkan beberapa kata. Tiba-tiba bola mata Charmila Su menjadi bersinar, dan kemudian menganggukkan kepala. Manajer Yang, ide ini lumayan bagus. Dia sekali lagi bertanya pada Yogi Chen, jika kamu tidak ingin menerimaku sebagai muridmu, aku tidak akan memaksa, tapi aku ingin mengundangmu menjadi ahli barang antik pavilion treasure kami, kalau begitu kamu akan menerimanya kan? Melihat Yogi Chen yang terlihat sedikit ragu, Charmila Su kembali menambah lagi, gaji 1 bulan adalah 30.000 RMB, sekitar 60 juta rupiah, tidak perlu setiap hari bekerja. Asalkan muncul di saat aku membutuhkan bantuanmu saja sudah cukup, bagaimana? Gila, 1 bulan 30.000 RMB, dan tidak perlu setiap hari datang, di mana lagi bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus seperti ini. Eugene yang merasa sangat iri, perlu diketahui jika gaji dia sebagai penanggung jawab saja setiap bulan hanya dapat 10.000 RMB, 20 juta rupiah. Yogi Chen, kali ini kamu tidak akan menolakku kan? Iya, karena kamu sudah memohon, kalau begitu, baiklah. Yogi Chen berkata dengan sedikit terpaksa. Melihat Yogi Chen yang setuju, dengan wajah yang bahagia Charmila Su berkata, bagus, kalau begitu deal. Yogi Chen tertawa, melihat waktu yang sudah larut, dia langsung berpamitan dengan Charmila Su. Siang hari di hari kedua, Yogi Chen baru saja sampai di kantor, kemudian Lili Mi masuk untuk memberikan laporan. Direktur Chen, episode terbaru, Aku Adalah Artis Besar, hari ini akan tayang, dan ini pertama kalinya Emily Liu tampil, apakah Anda ingin datang ke sana untuk melihat? Yogi Chen menggelengkan kepala, tidak usah, ini adalah kesulitan yang harus dia taklukkan sebagai artis. Nanti kamu tolong buatkan live agar aku bisa melihatnya di dalam kantor, jadi aku cukup melihatnya dari sini saja. Jika Emily Liu ingin menjadi artis, tidak mungkin jika dia tidak menaklukkan rasa takutnya. Apalagi, proses periasaan ulang Emily Liu sudah ditugaskan pada keluarga Su. Michelle Su adalah penanggung jawab proyek ini, jika dia muncul, bukankah akan ketahuan? Baik, Direktur Chen. Lili Mi menganggukkan kepala, dan melaksanakan perintah Yogi Chen. Setengah jam kemudian, proyektor kantor memperlihatkan suasana live di sana. Tidak bisa dipungkiri, Emily Liu memiliki bakat menjadi artis bawaan. Emily Liu yang berada di atas panggung, menjadi lebih cantik setelah dipoles oleh keluarga Su. Dia mempunyai daya tarik yang sangat besar, baru saja naik ke pentas sudah mendapat dukungan dari semua penonton. Tapi saat bernyanyi tiba-tiba muncul suatu masalah. Earpiece dan headset yang digunakan Emily Liu di telinganya secara bersamaan bermasalah. Emily Liu yang awalnya bernyanyi dengan sangat bagus, tapi karena masalah yang muncul pada earpiece dan headsetnya, membuat dia tidak bisa mengikuti irama lagi. Membuat suara dan iramanya tidak bisa menyatu, pada akhirnya Emily Liu berada dalam situasi yang sulit, dan kembali ke backstage. Dengan cepat, masalah ini diterbitkan media ke internet, mengatakan jika lip sync yang dilakukan oleh Emily Liu adalah pengaturan dari pengurus acara, tujuannya adalah untuk menaikkan pamor acara, dan membuat topik yang besar. Pada akhirnya, intinya hanyalah satu, yaitu karena suara Emily Liu yang jelek,
sehingga memutuskan untuk lip sync. Yogi Chen yang melihat berita ini, langsung menepuk mejanya, dan memanggil Lily Mi masuk. Masalah ini pasti tidak sederhana seperti ini, cepat selidiki dan cari apa yang sebenarnya terjadi. Lily Mi menerima perintah, dan langsung menelpon tim acara, pada akhirnya baru mengerti apa alasannya. Direktur Chen, total ada 3 orang di belakang panggung yang bertanggung jawab pada perangkat earpiece Emily Liu, tapi mereka berkata alat yang mereka periksa sama sekali tidak ada masalah, ini sangat jelas jika sedang melempar tanggung jawab. Dengan nada yang tidak biasa Lily Mi menjelaskan. Yogi Chen tertawa dengan sinis, bukankah ini membohongi diri sendiri? Masalah yang terjadi pada Emily Liu kali ini, pasti berhubungan erat dengan 3 orang ini. Hehe, melempar tanggung jawab. Yogi Chen tertawa dengan sinis dan berkata, baik, kamu panggil mereka bertiga ke sini. Baik, Direktur Chen. Melihat wajah Yogi Chen yang sedikit aneh, Lily Mi tahu jika saat ini dia sangat marah, jadi Lily Mi tidak berani terlalu banyak bicara, dan langsung keluar. Setelah Lily Mi keluar, Yogi Chen menelepon seseorang. Jeffrey, cepat datang ke Magic Entertainment, benar, sekarang. 20 menit kemudian, saat dibawa ke kantor, ekspresi 3 orang staf belakang panggung tim acara itu sangat tenang. Dan ada Jeffrey Liu dengan setelan jasnya duduk di atas kursi kantor. Yogi Chen memang mempunyai berbagai cara agar mereka mengatakan yang sebenarnya, tapi itu akan sangat sulit, apalagi dia tidak ingin ada yang tahu status dia sebenarnya. Jadi dia memanggil Jeffrey Liu datang. Katakan, kenapa pada saat acara, headset yang dipakai oleh Emily Liu bisa bermasalah? Tanya Jeffrey Liu dengan dingin sambil menatap ketiga orang tersebut. Yogi Chen yang duduk di atas sofa samping, hanya menikmati rokoknya. Seperti sudah disepakati, ketiga orang ini semua menggelengkan kepala, mengisyaratkan jika mereka tidak tahu. Mereka bertiga juga tahu jika Yogi Chen ada di sana, mereka mengira jika dia adalah bodyguard Jeffrey Liu. Dengan tawa yang sinis Jeffrey Liu berkata, susah membuka mulut ya, apakah kalian tahu aku siapa? Aku adalah Jeffrey Liu. Apa? Jeffrey Liu. Saat ketiga orang ini mendengar nama tersebut, seluruh tubuh mereka langsung bergetar, dengan tatapan yang gelisah menatap Jeffrey Liu. Di seluruh kota Sichuan, tidak ada yang tidak mengenal Jeffrey Liu, orang ini adalah tetua kota Sichuan, yang tidak peduli baik atau buruk. Kenapa dia bisa berada di sini? Apa hubungannya dengan Magic Entertainment? Tidak mau bicara, tidak mau tidak apa, tapi aku peringatkan dulu, jika saja setelah aku selesai menyelidiki masalah ini, dan ternyata ada kaitannya dengan kalian, maka resikonya tidak akan dengan mudah kalian tahan. Baru saja Jeffrey Liu selesai berkata, suasana di kantor itu sudah tidak tertahankan, kemudian salah satu staf itu berdiri, dan dengan panik berkata, Direktur Liu, aku katakan. Orang yang berada di tengah berbicara, sedangkan kedua orangnya juga sudah tidak bisa menahannya. Setelah saling memandang, perlahan-lahan mereka berkata kebenarannya. Ketiga orang ini berbicara selama beberapa menit, dan memberikan semua infonya. Jeffrey Liu melambaikan tangannya, setelah membiarkan ketiga orang ini pergi, Jeffrey Liu berdiri dari kursi, dan berkata pada Yogi Chen, Tuan Muda Chen, masalah ini sudah jelas. Yogi Chen tertawa, berdiri dan menepuk punggung Jeffrey Liu, hebat Jeffrey, nama besarmu memang berguna, hanya 2 kata sudah membuat mereka bertiga ketakutan. Tuan Muda Chen, Anda sedang bercanda, jika tidak ada Anda tidak mungkin ada Jeffrey Liu yang sekarang. Kata Jeffrey Liu sambil menggelengkan kepalanya. Setelah sedikit basa-basi dengannya, Yogi Chen juga tidak memanggilnya untuk tinggal dan menyuruhnya pergi. Setelah beberapa menit Jeffrey Liu pergi, Julia Tang pun menelpon. Orang tidak berguna ini, selama 2 hari ini pergi kemana lagi? Sekarang rumah sedang ada masalah, kamu masih tidak pulang. Yogi Chen sama sekali tidak memedulikan omelan Julia Tang, dia tahu pasti karena masalah Emily Liu. Apalagi yang menjadi penanggung jawab memoles Emily Liu adalah Michelle Su. Awalnya Julia Tang tidak ingin menelepon Yogi Chen,
Tapi setelah masalah ini terjadi, membuat nenek keluarga Su sangat marah, dan menyuruh seluruh anggota keluarga Su harus hadir di rumah, karena itulah dia baru menelpon Yogi Chen. Masalah kali ini sangat-sangat parah. Menurut kabar, setelah nenek keluarga Su tahu masalah ini, dia langsung memecahkan cangkir teh favoritnya. Saat perjalanan menuju rumah, Yogi Chen menelpon Emily Liu. Emily Liu yang sekarang sedang berada di sebuah apartemen elit yang disewakan perusahaan untuknya. Suasana hatinya saat ini sangatlah hancur. Melihat telepon dari Yogi Chen, dia langsung mengangkatnya. "Kak Yogi, maaf, aku tidak berguna, pertama kali tampil sudah membuat kesalahan seperti ini." Dia sangat gugup, karena kesalahannya membuat semua aset yang diberikan perusahaan untuknya berubah menjadi debu. Hal ini membuatnya sedikit takut. Dia mengira Yogi Chen menelepon untuk mempertanyakan tanggung jawabnya. "Masalah ini bukan salahmu, aku sudah menyelidikinya, ini karena dalam keluarga Su terjadi masalah." Emily Liu membesarkan mulutnya karena terkejut. "Tidak mungkin. Kenapa bisa seperti itu? Aku tahu saat ini kamu memiliki banyak pertimbangan, tapi selanjutnya aku harap kamu bisa melakukan sesuai dengan yang aku perintahkan." Setelah selesai mendengar petunjuk dari Yogi Chen, Emily Liu langsung menganggukkan kepala. "Aku mengerti, Kak Yogi, aku akan melakukannya sesuai dengan perintahmu." "Iya." Yogi Chen menutup teleponnya. Bab 44 Kebenaran. Yogi Chen sampai di kediaman keluarga Su. Raut wajah semua orang memperlihatkan kemarahan dan ketidakpuasan. Kali ini, karena kesalahan besar yang dibuat oleh Michelle Su, pasti akan membuat Magic Entertainment tidak terlalu percaya pada keluarga Su, dan nantinya pasti akan meminta pertanggungjawaban. Nenek keluarga Su duduk di depan, dengan ekspresi serius, membuat seluruh ruang tamu menjadi sangat sunyi. Michelle Su adalah penanggung jawab untuk memoles Emily Liu, jadi semua orang sedang menatapnya. Hal itu membuat hatinya menjadi sangat tidak tenang dan khawatir. Tapi perasaan tidak tenang dan khawatir ini sedikit berkurang setelah melihat kedatangan Yogi Chen, karena saat seluruh keluarga Su melihat dia datang, langsung mengubah tatapan kepadanya. Semua orang pun langsung mengerutkan kening. Untuk apa orang tidak berguna ini datang? Apakah ada tempatnya di sini? Tiba-tiba, Henry Su berdiri dari tempat duduknya, dan dengan tawa yang sini menunjuk Michelle Su. "Michelle Su, keluarga Su kita dengan tidak mudah baru bekerja sama dengan Magic Entertainment. Sekarang, karena kesalahanmu, membuat kerja sama antara keluarga Su dan Magic Entertainment sedikit rusak. Menurut kamu, bagaimana caramu menebusnya?" Seketika Michelle Su tidak bisa menjawab, dan dia juga tidak tahu harus melakukan apa, dan hanya melihat nenek keluarga Su. Lihat nenek saja bagaimana menghukumnya. Nenek keluarga Su masih belum membuka mulut, sudah terdengar suara tertawa Henry Su. "Michelle Su, jelas-jelas ini adalah kesalahan yang kamu buat, kenapa membiarkan nenek yang mengatasinya? Bukankah kamu sangat keterlaluan? Sudah keluar masalah sebesar ini, bahkan jika menghukummu juga tidak bisa menebus semuanya." Setelah selesai berkata, Henry Su melihat ke arah nenek keluarga Su dan berkata, "Nenek, Michelle Su sudah membuat kesalahan besar seperti ini, dia sudah tidak cocok bertanggung jawab atas tugas ini, lebih baik langsung memberhentikannya." Di saat yang sama, agar menghindari kemarahan Magic Entertainment pada kita, lebih baik jangan biarkan dia ikut campur dalam urusan perusahaan. Setelah kata-kata itu keluar, anggota keluarga Su langsung satu persatu menganggukkan kepala dan setuju. Dengan raut wajah yang kecewa, nenek keluarga Su melihat Michelle Su dan berkata, "Lakukan seperti apa yang dikatakan Henry. Michelle, mulai dari besok, kamu tidak perlu lagi mengurusi masalah perusahaan." Michelle Su sudah dari awal mempersiapkan hatinya, tapi saat nenek keluarga Su mengatakannya sendiri, hatinya masih sangat sedih. Dia ingin melakukan pembelaan, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tiba-tiba, Yogi Chen yang duduk di samping Michelle Su langsung berdiri, dan berkata, "Aku tidak setuju." Baru saja selesai berkata, sekali lagi menyebabkan keributan. "Yogi Chen, tutup mulutmu,
apakah ada hakmu berbicara di sini? Kamu hanyalah menantu keluarga Su, kamu tidak ada hak untuk berbicara. Haha, benar-benar membuat aku tertawa. Yogi Chen ini benar-benar bodoh, tidak melihat siapa dia, berani sekali membuka mulut. Emosi yang awalnya tertahan, seketika seperti mempunyai tempat untuk melampiaskan, mereka semua langsung melampiaskannya pada Yogi Chen. Semua kekesalan, kemarahan, semua tuduhan pun langsung keluar, membuat Yogi Chen terlihat seperti seorang pendosa yang tidak bisa dimaafkan. Cukup, semua diam. Dengan emosi nenek keluarga Su menepuk meja, ketika semua orang melihat dia marah, satu persatu menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Dengan wajah yang menyeramkan nenek keluarga Su menatap Yogi Chen, kamu bilang apa? Apakah ada hakmu berbicara di sini? Mulut itu digunakan untuk berbicara, jika tidak digunakan untuk apa berbicara? Dengan sinis Yogi Chen tertawa, aku merasa kalian sangat kekanak-kanakan, masalah acara Emily Liu, kalian bahkan tidak menyelidikinya, dan langsung melempar semua kesalahan pada istriku, dan masih menyuruhnya mundur dari jabatan, bukankah itu terlalu gegabah? Pada dasarnya nenek keluarga Su memang tidak menyukai Yogi Chen, sekarang dia telah berani membantah, hal itu membuat wajah nenek semakin gelap dan menakutkan. Maksud kamu, aku telah bersikap tidak adil pada Michelle. Baru saja Yogi Chen ingin membuka mulut, Henry Su yang berada di samping langsung keluar dan memarahi Yogi Chen, kamu itu apa? Saat ini keluarga kami sedang rapat keluar, sejak kapan orang tidak berguna sepertimu bisa ikut campur? Kamu itu seperti tidak ada di mata kami, bahkan dengan berani-beraninya kamu mempertanyakan keputusan nenek. Yogi Chen tertawa, zaman dulu saat raja membuat keputusan harus mendengar pendapat menterinya, apakah jika nenek membuat keputusan kami tidak bisa mengeluarkan pendapat kami? Ditambah lagi, aku hanya menyuruh nenek menyelidikinya terlebih dahulu baru membuat keputusan, untuk apa kamu keluar dan sembarangan marah? Brengsek, seketika Henry Su menjadi sangat emosi hingga ingin memukul Yogi Chen. Tapi ketika melihat raut wajah Yogi Chen yang seperti mengejeknya membuatnya berhenti, dia kembali mengingat kejadian saat ulang tahun nenek, ketika dia tidak bisa berpura-pura, seketika dia langsung menghapus niat untuk memukul Yogi Chen. Yogi Chen dengan wajah tersenyum melihat Henry Su kemudian berkata, Michelle Su sudah dijebak, earpiece yang digunakan oleh Emily Liu saat acara tidak dapat menerima signal. Siapa pelaku di belakang ini semua, aku rasa hatinya sendiri tahu. Maksud dari perkataan Yogi Chen sangat jelas. Tapi semua orang yang berada di sana sepertinya tidak percaya. Amarah Henry Su sudah mencapai puncaknya hingga urat di lehernya pun keluar, untuk apa kamu melihatku sambil berkata? Maksud kamu apa yang menjadi hantu di balik semua ini? Brengsek kamu Yogi Chen, kamu jangan menuduh orang di sini. Dengan santai Yogi Chen berkata, aku bahkan tidak menyebut namamu, untuk apa kamu mengeluarkan reaksi yang berlebihan? Yogi Chen, tutup mulutmu. Akhirnya nenek keluarga Su berbicara sambil menepuk meja, jika kamu ingin beromong kosong di sini, lebih baik kamu keluar. Untuk masalah Emily Liu ini, dia lebih bersedia mempercayai kesalahan dalam pekerjaan Michelle Su, daripada mempercayai masalah yang dibuat Henry Su. Dan juga, dalam acara ulang tahunnya yang ke-70 tahun sebelumnya, dia sudah dengan jelas berkata, jika Michelle Su masih mengakui Yogi Chen sebagai suaminya, lebih baik jangan memanggilnya nenek lagi. Hari ini Yogi Chen muncul di rapat, sudah membuat dia sangat tidak senang, awalnya ingin membuka mulut marah, tapi karena masalah Emily Liu belum selesai, dia memutuskan untuk diam. Dia sama sekali tidak mengira, orang tidak berguna ini, dengan berani di depan semua anggota keluarga Su, menuduh cucu kesayangannya, bukankah ini seperti menghinanya? Melihat nenek keluarga Su sudah marah, anggota keluarga Su dengan raut wajah yang gembira memandangi Yogi Chen, berharap nenek langsung mengusirnya. Yogi Chen, cepat duduk. Saat ini, Clifford Su yang dari tadi duduk diam di samping akhirnya membuka mulutnya. Kamu juga tidak lihat ini tempat apa, apakah kamu mempunyai hak untuk berbicara? Michelle Su mulai panik,
dan langsung menarik baju Yogi Chen, cepat duduk, jangan bicara lagi. Dengan wajah yang sangat kesal Julia Tang memandanginya, tapi dia tidak mengatakan apapun sama sekali. Melihat reaksi semua orang, Yogi Chen sangat tenang. Sudah, masalah ini sudah ditetapkan begitu. Michelle jangan mencampuri urusan perusahaan lagi, semuanya bubar. Dengan wajah yang gelap nenek keluarga Su berkata, "Tunggu sebentar." Saat semua orang baru saja berdiri, pintu ruang keluarga terbuka, sebuah wanita yang cantik pun masuk ke dalam. Orang ini ternyata Emily Liu. Kemunculan dia, membuat ruang keluarga menjadi diam. Raut wajah mereka sangatlah buruk. Kedatangan Emily Liu bukan untuk meminta pertanggungjawaban kan? Oh, Nona Liu datang, silakan duduk. Nenek keluarga Su seketika menjadi tenang, dengan wajah yang memperlihatkan senyuman, dengan sopan menyapa Emily Liu. Emily Liu adalah artis baru pertama Magic Entertainment, nantinya pasti akan memiliki masa depan yang cerah, bahkan nenek keluarga Su sekalipun tidak berani macam-macam dengannya. Michelle Su sangat terkejut, dia tidak mengira Emily Liu akan datang sendiri ke sini, seketika hatinya menjadi sangat panik, kata-kata maaf sudah berada di mulutnya, tapi tidak tahu kenapa tidak bisa dikeluarkannya. Bagaimanapun ini adalah acara pertamanya, dan terjadi masalah sebesar ini, tentu saja ini berhubungan dengannya. Emily Liu hanya tertawa dan tidak duduk, dia langsung menuju ke arah nenek keluarga Su. Ada Yogi Chen yang berada di samping melihatnya, tidak mungkin dia berani duduk. Melihat Emily Liu yang tidak duduk, dan langsung menuju ke arahnya, nenek keluarga Su langsung mengerutkan keningnya, segera bertanya, kedatangan Nona Liu apakah untuk masalah yang terjadi saat acara? Mohon maaf sekali, masalah ini adalah kesalahan keluarga Su, mohon Nona Liu tenang, masalah ini pasti akan kami selidiki. Dan, kami sudah memberhentikan jabatan Michelle Su, kami menjamin tidak akan terjadi masalah seperti ini lagi. Setelah nenek keluarga Su selesai berkata, mata Michelle Su langsung meredup, saat ini dia sudah tidak ada harapan lagi. Tidak, aku sudah menyelidiki masalah ini. Emily Liu dengan pelan menggelengkan kepalanya, dan langsung tertawa melihat Michelle Su, Nona Michelle Su, kamu jangan gugup. Aku sudah menyelidikinya, masalah ini terjadi bukan karena kamu. Setelah mendengar perkataan ini, suasana di ruang keluarga seketika menjadi panas dan menegangkan. Apa, bukan salah Michelle Su? Jangan-jangan, benar-benar ada yang mengacau. Seluruh anggota keluarga Su saling menatap, dari mata mereka terlihat sedikit pertanyaan. Nona Liu, apa yang sebenarnya terjadi? Raut wajah nenek keluarga Su menjadi serius. Emily Liu tidak berkata apa-apa, dan hanya menolehkan pandangannya pada Henry Su yang tidak berada jauh darinya. Bab 45 Cemburu. Sekujur tubuh Henry Su gemetar, dan wajahnya mulai panik. Tadi saat Emily Liu berkata sudah menyelidiki, dia merasa sedikit beruntung, tapi ketika pandangan Emily Liu mengarah padanya, dia seperti masuk ke dalam jurang. Kalian bertiga, masuklah. Emily Liu memindahkan pandangannya dari Henry Su, kemudian berteriak memanggil orang yang berada di luar. Dengan cepat, 3 orang staf yang bertanggung jawab atas headset Emily Liu itu masuk dengan menundukkan kepalanya. Saat Henry Su melihat dengan jelas wajah ketiga orang itu, seketika otaknya menjadi kosong, sekujur tubuhnya langsung terdiam. Kalian bertiga, cepat katakan, kata Emily Liu. Setelah Emily Liu selesai berkata, orang yang berada di tengah di antara 3 orang ini mengangkat kepalanya, setelah melihat seluruh orang yang berada di ruangan itu, sambil menunjuk Henry Su dan berkata, Tuan Henry Su inilah yang menyuruh kami melakukannya. Benar, dia telah memberi kami bertiga sejumlah uang, agar kami bisa melakukan sesuatu pada headset Nona Emily Liu, dan berkata pada kami, setelah masalah ini selesai, masih ada bonus lainnya. Benar, itu adalah dia. 2 orang lainnya satu persatu berkata hal yang sama. Apa? Benar Henry Su yang melakukan kekacauan ini? Mendengar perkataan dari ketiga orang ini, semua orang keluarga Su menjadi terdiam,
Mereka sama sekali tidak mengira kenyataan dari masalah ini ternyata seperti itu. Hal ini membuat semua orang tidak bisa menerimanya. Brengsek. Baru saja Henry Su ingin marah, dia langsung menelan kata kotor yang ingin dia ucapkan. Yang berdiri di depannya saat ini adalah artis dari Magic Entertainment, bukanlah orang yang bisa dia singgung. Ini namanya merusak nama baik, sangat merusak nama baik orang. Apakah kalian tahu aku ini siapa? Apakah kalian tahu resiko jika merusak nama baikku? Jika Henry Su tidak berani marah pada Emily Liu, apakah dia juga tidak berani marah pada ketiga orang itu? Dengan penuh emosi dia melihat ketiga orang itu, ancaman dari kata-katanya dengan jelas terdengar oleh siapapun. Nenek keluarga Su juga baru tersadar dari rasa terkejutnya. Dia masih tidak percaya jika Henry Su bisa melakukan hal yang merugikan Michelle Su. Dengan ekspresi yang serius berkata, ini bukanlah sebuah lelucon. Kalian bertiga jangan sembarangan menuduh orang. Kalian harus tahu, yang merusak nama baik dia bisa dilaporkan. Di sebelah sini ada ancaman dari Henry Su, dan di sebelah lainnya ada nenek keluarga Su yang memberi tekanan yang luar biasa. Ketiga staf itu saling berpandangan. Dengan senyum pahit merasa uang ini sangatlah panas, jika tahu seperti ini dari awal tidak menginginkan uang ini. Setelah mengambil uang masih keluar untuk menunjuk Henry Su, ini sama saja seperti telah menyinggung dan mengusik dia. Ketiga orang itu merasa sepertinya nanti tidak akan mudah melanjutkan semuanya hidup lagi. Tapi jika dibandingkan Jeffrey Liu yang datang, Henry Su bahkan anak kecil saja bukan. Jika menyinggung Henry Su paling sulit juga hanya sulit untuk melanjutkan hidup, tapi jika menyinggung Jeffrey Liu, mungkin langsung tidak bisa hidup sama sekali, seperti tidak ada jalan keluar lagi. Salah satu orang menggigit giginya dan berkata, di tanganku ada bukti. Kami juga ada. Kedua orang lainnya juga berkata, di ponsel kami ada bukti transaksi Tuan Henry Su mentransfer uang pada kami. Setelah berkata ketiga orang itu satu persatu membuka bukti transaksi, seketika bukti yang kuat pun muncul, bukti kuat yang tidak bisa lebih kuat lagi. Seketika wajah nenek keluarga Su sedikit memucat, marah hingga kepalanya sedikit pusing, dengan tangan yang gemetar menunjuk Henry Su. Henry, kenapa kamu harus berbuat seperti itu? Henry Su membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia seperti balon yang kehilangan gasnya, langsung terjatuh di atas lantai. Saat ini, Michelle Su yang berada di samping akhirnya menghela napas lega, masalah ini akhirnya sudah terselidiki. Dengan perasaan yang sakit nenek keluarga Su melihat Henry Su, dia sama sekali tidak bisa berkata apa-apa, tapi saat ini Emily Liu masih berada di sampingnya, dengan menahan amarahnya. Dia berkata pada Emily Liu, Nona Liu, ini karena aku tidak sanggup mengajarnya, kamu lihat apakah masalah ini. Bagaimanapun Henry Su membuat kesalahan, dia tetaplah cucu yang paling dia sayang, dan sepenting apapun Emily Liu, dia tetaplah orang luar, jadi dia ingin menggantikan Henry Su memohon pada Emily Liu. Dengan wajah tanpa ekspresi Emily Liu berkata, masalah ini adalah masalah yang keluarga kalian buat. Kamu lihat saja bagaimana mengatasinya, asalkan jangan sampai aku kecewa sudah cukup. Nenek keluarga Su telah mendengar maksud dari perkataannya, harus memberinya jawaban yang memuaskan. Dengan tatapan yang marah menatap Henry Su, dasar tidak berguna, aku sudah melakukan yang terbaik untuk mendidikmu, begitukah cara kamu membalasnya? Kamu benar-benar telah mengecewakanku. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mengurusi masalah perusahaan, dalam waktu setengah tahun tidak boleh keluar dari rumah. Nenek, aku tidak mau, aku sudah tahu kesalahanku. Henry Su bersujud di lantai memohon pengampunan. Nenek keluarga Su tidak melihatnya, menoleh ke arah Emily Liu, Nona Liu, kalau seperti ini, apakah kamu puas? Emily Liu tidak berkata apa-apa, dan mengarahkan pandangannya pada Yogi Chen. Melihat Yogi Chen yang menganggukkan kepala, dia baru berkata, boleh, begitu saja. Melihat Emily Liu menganggukkan kepala, hati nenek keluarga Su baru lega, jika dia tidak mengejar masalah ini lagi, maka akan lebih mudah.
Masalah ini cukup sampai di sini. Emily Liu berkata, tapi aku ada persyaratan. Nona Liu silahkan katakan. Asalkan dia bisa memaafkan keluarga Su, jangankan 1 persyaratan, bahkan 10 pun akan dia lakukan. Emily Liu tertawa, dan berjalan ke arah Michelle Su, sambil mengumumkan, semua dandanan dan promosiku, tetap dikepalai oleh Nona Michelle Su, jika ada orang lain yang ikut campur, aku tidak akan mengakuinya, mengerti? Apa? Hanya mengakui Michelle Su. Mendengar perkataan ini, semua anggota keluarga Su langsung terkejut. Saat bekerja sama dengan Magic Entertainment, mereka hanya mengakui Michelle Su. Sekarang Emily Liu juga berkata seperti itu, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Baik, karena Nona Liu sudah berkata seperti itu, keluarga Su kami pasti akan mendukung sepenuhnya. Sebenarnya nenek keluarga Su sangat tidak bersedia, tapi karena Emily Liu sudah dengan yakin berkata seperti itu, bahkan jika dia tidak bersedia, dia hanya bisa menganggukkan kepala dan setuju. Semua orang tidak mengira, dalam beberapa menit saja, yang bertugas menangani Emily Liu kembali lagi ke tangan Michelle Su. Dan itu dikatakan langsung oleh Emily Liu, dia hanya mengakui Michelle Su sendiri, seperti telah menerima sebuah perintah, tidak mungkin bisa dicampuri oleh orang lain. Mereka sangat iri, meskipun saat ini Emily Liu sedang terjatuh, tapi berdasarkan jalan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan Magic Entertainment, dia pasti akan kembali terkenal. Bisa bersama dengan calon artis besar masa depan, bukankah nanti Michelle Su bisa menghasilkan uang sambil tidur? Henry Su sepertinya tidak bisa menangis lagi, sebenarnya apa yang dia inginkan setelah melakukan hal itu? Pada akhirnya dia malah memberikan keuntungan pada Michelle Su, dia sangat kejam. Masalah yang seharusnya dia lakukan sudah dilakukannya, Emily Liu tertawa, dan berjalan ke samping Yogi Chen, Kak Yogi, jika tidak ada masalah lagi aku pergi dulu. Emily Liu berkata dengan hormat. Apa, Kak Yogi? Emily Liu memanggil orang tidak berguna ini dengan sebutan Kak Yogi. Oh Tuhan, apakah telingaku bermasalah? Semua orang terkejut, semua orang melongo. Setelah nenek keluarga Su mendengar panggilan Emily Liu pada Yogi Chen, dia juga sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Iya, kamu lanjutkan saja urusanmu. Yogi Chen berkata sambil menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar perkataan Yogi Chen, Emily Liu langsung memancarkan senyuman yang manis, dan langsung pergi dengan menggunakan sepatu hak tingginya. Masih ada 3 orang staf itu yang ikut pergi. Akhirnya mereka keluar dari kediaman keluarga Su. Mereka bertiga saling memandang, merasa seperti terbebas dari bencana yang besar. Setelah Emily Liu pergi, Yogi Chen berdiri, melonggarkan pinggangnya, dan dengan santai berkata, orang keluarga sendiri menjatuhkan keluarga sendiri, benar-benar mendapatkan pelajaran yang baru. Nada sindiran yang diucapkan langsung. Setelah mendengarkan perkataan Yogi Chen, nenek keluarga Su hanya bisa diam. Dia kembali mengingat tadi dia percaya bukan Henry Su yang melakukan kekacauan ini. Wajahnya terasa panas dan merah, terlihat seperti telah ditampar. Ekspresi wajah anggota keluarga Su lainnya juga sangat rumit, ingin menyangkal, tapi tidak bisa menyangkal. Yogi Chen hanya tertawa, dan keluar dari ruang keluarga. Baru saja sampai di depan pintu keluar, Michelle Su yang berada di belak mengejarnya. Yogi Chen, tunggu sebentar. Yogi Chen menghentikan langkahnya, menoleh melihat dia. Kenapa istriku? Mendengar panggilan romantis dari Yogi Chen, wajah Michelle Su langsung merah. Jika ini terjadi dulu, mungkin dia sudah marah. Tapi sekarang, hatinya malah merasa sedikit malu-malu. Tapi dia mengejar bukan untuk merasa malu. Dia berpikir, dan bertanya tentang sesuatu yang membingungkannya, apakah sebelumnya kamu sudah tahu kebenarannya? Ada lagi, sebenarnya apa hubunganmu dengan Emily Liu? Michelle Su menggigit bibirnya, ada sedikit interogasi dari nada bicaranya. Istriku,